Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kimia oleh Bu Noni. Ibu akan melanjutkan konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron ion. Kita tahu kalau ion itu ada dua, bahwa ada ion positif dan ion negatif. Ion positif akan kehilangan elektron sehingga jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan jumlah proton dan neutronnya. Sedangkan ion negatif itu akan menerima elektron sehingga jumlah elektronnya lebih besar dibandingkan proton dan neutronnya. Ada beberapa contoh yang Ibu ambil. Di sini ada 11 natrium, 20 kalsium, 17 klor, dan 24 krom. Jadi, kita kalau mau bikin konfigurasi ion, gampangnya adalah menggunakan yang netral dulu. Contohnya di sini adalah 11 natrium, berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 kan. Nah, 3s1 ini merupakan kulit terluar, sehingga kalau misalnya Na+, berarti dia melepas satu elektron keluarnya. Siapa yang terluar? Yaitu 3s1. Sehingga konfigurasinya menjadi, kalau dalam bentuk ion, menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Jadi yang dikeluarkan adalah kulit terluarnya, elektron pada kulit terluar. Contoh lagi ada kalsium yang memiliki nomor atom 20, berarti jumlah elektronnya juga 20. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2, berarti 4s2 merupakan kulit terluarnya. Jadi, kalau dia dalam bentuk Ca2+, berarti dia akan kehilangan 2 elektron. 2 elektron nama yang dihilangkan yaitu kulit terluar, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Contoh yang ion negatif yaitu adalah klor. Boleh nggak sih pakai yang singkat? Boleh. Ini ada contoh yang singkat, konfigurasi elektron singkat. Jadi klor itu paling dekat dengan neon, berarti neon setelah neon 3s2, 3p5. Kemudian bentuk Cl- ya, ingat Cl- berarti dia akan menerima elektron. Ditaruh di mana elektronnya? Ditaruh di subkulit yang belum penuh. Contohnya di sini ada 3p5. Maksimumnya subkulit P adalah 6. Jadi satu elektron ini bisa masuk di P. Konfigurasi elektronnya berubah jadi 3s2, 3p6. Contoh berikutnya ada krom. Krom nomor atomnya adalah 24. 24 paling dekat dengan argon dari konfigurasi singkatnya. Jadi setelah argon yaitu 4s1, 3d5. Nah, di sini kulit terluarnya adalah 4s1. 4s1 yang diminta itu Cr3+. Sehingga kita harus mengeluarkan 3 dari kulit terluar dulu. Kulit terluarnya siapa? 4s1. Kita buang 4s1-nya, satunya kita buang jadi 4s0. Terus 2-nya kita buang dari 3d5 tadi menjadi 3d3, atau menulisnya hanya argon 3d3. Jadi 4s0-nya nggak usah ditulis. Ingat, jika ion positif yang dikeluarkan adalah kulit terluar dulu, yaitu di sini contohnya 4s1 kita keluarkan dulu, baru sisanya ngambil yang di subkulit selanjutnya atau di subkulit D di sini. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini ada latihan soal dari A sampai H. Jadi pakai saja menggunakan konfigurasi elektron singkat, dicari konfigurasi elektron ionnya. Jadi S2-, Mn3+, Zn2+, Br-, Ba2+, Ag+, Sn4+, dan Au3+. Dikerjain di buku latihan ya. Kita lanjut. Masih di bab 2 yaitu struktur atom, ada namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu gunanya adalah untuk menggambarkan karakteristik elektron dan orbitalnya. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama atau lambangnya adalah N kecil.
Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau lambangnya L. Ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau lambangnya adalah S. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama itu untuk menjelaskan jarak rata orbital dari inti dan energi elektron di dalam atom, atau sekimiawan mengatakan itu adalah kulit elektron. Nilai N adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau L, itu menjelaskan bentuk orbital. Jadi, nilai L itu bergantung dari subkulitnya. Kalau subkulitnya S, nilai L-nya 0. Kalau subkulitnya P, nilai L-nya 1. Kalau subkulit D, nilai L-nya 3. Kalau subkulit F, nilai L-nya, kalau subkulit D, nilai L-nya 2. Kalau subkulit F, nilai L-nya adalah 3. Ini adalah nilai L dari bilangan kuantum azimut. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik itu menjelaskan orientasi dari orbital di dalam ruang. Jadi nilai M adalah min L sampai dengan plus L. Tergantung dari subkulitnya. Subkulitnya S kan tadi mempunyai nilai L-nya 0. Berarti nilai M-nya juga 0. Subkulit P, nilai L-nya 1, berarti nilai M-nya adalah min 1, 0, plus 1. Sesuai dengan nilai M ini. Dari min L sampai dengan plus L. Di subkulit D, nilai L-nya adalah 2. Berarti nilai M-nya yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Subkulit F, nilai L-nya 3. Berarti nilai M-nya dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau kamu perhatikan, nilai M ini sesuai dengan jumlah orbitalnya. Subkulit S, nilai orbitalnya 1. Subkulit P, nilai orbitalnya 3, yaitu min 1, 0, plus 1. Subkulit D, nilai orbitalnya atau jumlah orbitalnya ada 5. Berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Subkulit F mempunyai orbital 7. Berarti dari min 3 sampai plus 3. Lanjut lanjut ke bilangan magnetik yang keempat, yaitu spin. Untuk bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin yang disingkat S, itu menjelaskan arah perputaran elektron di dalam medan magnet. Kita tahu kalau elektron akan berputar, ada yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kalau rotasinya searah jarum jam, kepalanya itu atau arah panahnya itu ke atas, sehingga mempunyai nilai S-nya sama dengan plus setengah. Kalau arah rotasinya berlawanan arah jarum jam, atau nilai elektronnya, arah elektronnya itu ke bawah, dia mempunyai nilai S sama dengan min setengah. Kita lanjut ke contoh soal ya. Berikut contoh soal dari bilangan kuantum, yaitu tentukan keempat bilangan kuantum dari unsur berikut. Ada ferum dengan nomor atom 26, fosfor dengan nomor atom 15, dan plumbum dengan nomor atom 82. Plumbum itu timbal. Jadi, cara mengerjakannya adalah yang pertama kita bikin konfigurasi elektronnya. Fe itu konfigurasinya adalah argon 18, 4s2, 3d, 6. Yang kita gunakan untuk bilangan kuantum adalah kulit terakhir. Di sini kulit terakhirnya adalah 3d6. Nilai n-nya itu tergantung dari kulitnya. Di sini kan kulitnya yaitu 3. Jadi nilai n-nya adalah 3 sesuai dengan 3d6-nya.
Jadi kulit ketiga, berarti nilai N-nya 3. Nilai L-nya 2 karena dia berada di subkulit D. Tadi kan kalau di S 0 nilai L-nya, P itu 1, D itu 2. Jadi nilai L-nya 2 karena dia subkulit D. Nilai M-nya, kita bikin dulu orbitalnya ada 5. Dengan nilai M dimulai dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Kita bikin nomornya orbital lah intinya. Karena kita mau tahu si elektronnya itu berada di orbital berapa. Kita masukin elektronnya di sini ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia terakhir ada di min 2. Dan arah rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam atau ke bawah. Karena dia elektron terakhirnya berada di min 2, nilai M-nya adalah min 2. Jadi di mana dia stop pengisian elektronnya, berarti itu nilai M-nya. Jadi kita dapat nilai M-nya adalah min 2. Karena arah rotasinya itu berlawan arah jarum jam atau arah panahnya ke bawah, sehingga didapat nilai S-nya adalah min setengah. Jadi kalau ke bawah nilai S-nya min setengah. Kita lanjut ke contoh yang lain. Contoh yang kedua yaitu fosfor dengan nomor atom 15, konfigurasi elektronnya adalah neon 10, 3s2, 3p3. Kita pakai yang terakhir. Karena di sini kulit ketiga, berarti nilai N-nya 3. Karena di sini subkulitnya P, berarti nilai L-nya 1 atau azimutnya 1. Nilai M-nya sesuai dengan orbitalnya. Jadi P itu punya orbital 3. Berarti nomor orbitalnya yaitu min 1, 0, plus 1. Kita isi elektronnya 3. Berarti 1, 2, 3. Terakhir dia di plus 1. Sehingga nilai M-nya adalah plus 1. Karena arah rotasinya searah dengan arah jarum jam atau arahnya ke atas elektronnya yang terakhir, jadinya nilai S-nya adalah plus setengah. Lanjut, di sini ada plumbum atau timbal dengan nomor atom 82. Berarti konfigurasi elektronnya adalah xenon 54, 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. Berarti kita pakai adalah 6p2. Di sini kulitnya kulit ke-6, berarti nilai N-nya adalah 6. Nilai L-nya 1 karena berada di subkulit P. Nilai L-nya 1, nilai M-nya berarti P itu punya orbital 3. Kita bikin orbitalnya 3 dengan nomor orbital yaitu min 1, 0, plus 1. Yang masuk elektronnya cuma 2. Berarti 1, 2. Berhentinya di 0 sehingga dia mempunyai nilai M-nya sama dengan 0. Karena arah elektronnya yaitu searah dengan arah jarum jam atau arahnya ke atas, nilai S-nya adalah plus setengah. Jadi di sini ada latihan soal, jadi tolong dikerjakan. Tentukan keempat bilangan kuantum dari unsur berikut menggunakan konfigurasi elektron singkat aja. Jadi ada kobalt, ada Nb, ada Sr atau strontium, indium, xenon, sama aurum. Ini dikerjakan di buku latihan. Kita lanjut ke massa atom relatif atau AR. Jadi lanjut ke materi selanjutnya yaitu massa atom relatif atau AR. Kenapa dikatakan relatif? Karena massa atom itu tidak tentu. Karena masanya terlalu kecil, jadi dikatakan relatif. Massa atom relatif, jadi setiap atom atau setiap unsur itu punya massa atau disingkat AR. Cara menghitung AR ada 2, tergantung dari soalnya. Kalau yang rumus pertama mencari ARX, X itu adalah unsur yang pengen dicari, yaitu rumusnya massa rata-rata satu atom X per 1/12 dikali massa satu atom C isotop 12.
Isotop 12 ya, karbon isotop 12. Kamu harus cari tahu kenapa yang digunakan adalah karbon isotop 12, bukan unsur yang lain sebagai pembandingnya. Terus yang kedua, rumus yang kedua yaitu rata-rata ARX atau kelimpahan dari, jadi karena banyak isotop di alam, contohnya adalah karbon. Karbon itu punya karbon isotop 12, isotop 13, dan karbon isotop 14. Jadi kelimpahannya di alam itu macam-macam. Untuk cari rata-rata ARX-nya, yaitu persentase isotop pertama dikali satuan massa atom 1, yang pertama. SMA itu adalah satuan massa atom. Dan nilai satuan massa atom itu bergantung dari nilai isotopnya. Terus ditambah persentase isotop kedua dikali satuan massa atom isotop kedua. Dan seterusnya. Jadi kalau ada 3 berarti di sini ditambah lagi per 100%. Kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama dari massa atom relatif yaitu adalah bila massa rata-rata satu atom oksigen yaitu 2,66 kali 10 pangkat min 23 gram dan massa satu atom isotop 12 yaitu 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Hitung ARO, berarti kita pakai rumus yang pertama tadi. ARO sama dengan massa rata-rata satu atom O karena yang dicari oksigen per 1/12 dikali massa satu atom C isotop 12. Kita masukin aja di sini massa rata-rata satu atom O adalah 2,66 kali 10 pangkat min 23 gram per 1/12 dikali 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Jadi pangkat 2 min 23-nya dicoret sehingga didapat adalah 15,96 gram. 96 karena AR gak ada satuan, sorry. Lanjut ke contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tembaga terdiri atas isotop tembaga isotop 63 dengan kelimpahan 85% dan sisanya isotop tembaga 65. Hitung ARCU. Jadi kalau misalnya tembaga isotop 63 itu kelimpahannya adalah 85%, berarti sisanya atau totalnya 100%, sisanya adalah tembaga isotop 65 yaitu 15% kan. Tadi Ibu udah ngomong satuan massa atomnya tergantung dari isotopnya atau SMA-nya tergantung dari isotopnya. Kalau misalnya tembaga di sini mempunyai isotop 63, berarti satuan massa atomnya juga 63. Saya cari ARCU adalah persentase isotop 63 tembaga atau tembaga isotop 63 dikali satuan massa atom tembaga isotop 63 ditambah persentase tembaga isotop 65 dikali satuan massa atom tembaga isotop 65 per 100%. Jadi CU isotop 63 adalah 85% dikali isotopnya atau satuan massa atomnya 63 ditambah 15% dikali 65 karena isotopnya 65 per 100%. Didapatlah ARCU yaitu 63,3. Kita lanjut ke latihan soalnya ya. Berikut latihan soal yang harus dikerjakan untuk menentukan massa atom relatif dari suatu unsur. Ada 2. Yang pertama, kamu harus cari kelimpahannya masing-masing. Isotop gallium isotop 69 dan gallium isotop 71. Kamu cari kan totalnya 100%. Berarti gallium isotop 69 itu berapa persen, gallium isotop 71 itu berapa persen, kalau AR-nya adalah 69,7. Kemudian yang kedua yaitu ditanya adalah hitung massa rata-rata satu atom aluminium. Kalau diketahui AR aluminium adalah 26,98 dan satu atom C isotop 12 yaitu 2 kali 10 pangkat min 23 gram.
Cari satu massa atom Al dan cari 5 atom Al. Jadi kamu cari dulu yang satu atom Al, entar yang 5 atom Al tinggal dikali 5. Deadline pengumpulan yaitu 31 Agustus 2020 pukul 2 siang. Wita. Ditunggu, jangan sampai telat ngumpulnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.